Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas MotoGP ya. Habis ini di Barcelona, balapan MotoGP tanpa Marc Marquez itu rame, penuh kejutan. Tapi ada juga yang menyebut ini untuk bisa bikin Marc Marquez kembali merebut juara. Dulu Marc Marquez itu juara poinnya berapa? 250 berapa gitu ya. Sekarang rata. Semua orang poinnya 80, sekitar 86, hampir rata-rata lah. Sampai ke 8 besar itu poinnya beda-beda dikit gitu. Yang punya poin sama beberapa orang, poin mirip-mirip beberapa orang. Jadi balapan MotoGP ini sempat ada yang mengatakan balapan settingan. Lorenzo itu diminta keluar katanya karena dibayari. Kan waktu cedera parah-parahnya itu finish urutan terakhir. Itu sama Bos Dorna, Carmelo Ezpeleta disuruh keluar aja, dan ternyata mau dibuat jalan masuknya Zarco dan Alex Marquez, gak jadi. Nah katanya untuk keluar ini Lorenzo dapat bayaran 100 juta euro. Besar nilai ini karena bayarannya Marc Marquez saja katanya 15 ya, kalau nggak salah 15 juta euro. Bayarannya Dovi kalau nggak salah 4 juta euro. Bayaran per musimnya Lorenzo 8 juta euro kalau nggak salah itu ya. Katanya juga anggaran tim MotoGP itu sekitar 20-25 juta euro. Dan Lorenzo dibayari 100 juta euro wis banyak banget uangnya. Makanya kan kita lihat itu Lorenzo sering jalan-jalan kemana-mana, ke Bali, ke Thailand, kemana-mana lah, ke Dubai dan seterusnya. Di Dubai malah sempat ketahan pada waktu musim corona itu. Dia juga beli mobil mewah, pamer mobil mewah dan seterusnya lah. Nah balapan settingan ini awalnya penulis ya sempat ragu apa benar sih settingan, tapi penulis kaget juga lihat waktu Marc Marquez ketinggalan sejak crash pertama ya. Terus Marc Marquez kan posisinya turun, malah deketnya Alex Marquez yang juga jadi pembalap di belakang, pembalap lambat lah. Nah itu penulis kaget apa? Kaget lihat akselerasinya motornya Marc Marquez, banter. Coba deh perhatikan Marc Marquez itu waktu ketinggalan, dia kencang waktu kapan? Dia itu kencang pada waktu akselerasi setelah keluar dari tikungan. Jadi kalau di tikungan sendiri nggak cepet, nggak lebih kencang dari pembalap lain karena memang kemampuan menikung Honda jelek. Kalau kemampuan mengerem, mungkin karena Marc ya terkenal juga dengan kemampuan mengerem. Kalau corner exit enggak juga, karena ya kemampuan Honda memang lemah di tikungan. Corner exit lemah, di tengah tikungan lemah, awal menikung corner entry juga lemah. Untuk versi 2020 loh ya, versi 2020 bukan yang versi lainnya, versi 2019. Dan ternyata akselerasinya itu bikin kaget, kewencang wis. lebih kencang dari motor-motor lainnya yang manapun juga.
Di saat itu Honda itu kelihatan jadi motor paling kencang se MotoGP. Jauh, sama KTM menang, sama Ducati menang. Cuma waktu deket-deket pembalap depan aja kok jadi tiba-tiba loyo, tiba-tiba hilang tenaganya. Ya, makanya sejak itu penulis jadi curiga. Ini kayaknya memang ada permainan ini. Kayaknya motor Mark itu dibuat spesial, dibuat apa beda sendiri. Jadi tenaganya itu bisa dihebat-hebatkan. Entah gimana caranya nambah tenaga, yang jelas kencang, jauh lebih kencang daripada bahkan motor Honda sekalipun. Motornya Alex Marquez itu kan harusnya mesinnya ngeplek sama persis dengan punya Mark. Yang beda mungkin cuma settingan suspensi atau settingan ergonomi dan seterusnya. Dari mesin harusnya sama, engine mapping harusnya sama, setelan ECU mestinya juga sama, traction control dan lain-lain. Mungkin cuma settingan engine brake-nya seberapa, settingan anti lift-nya, anti wheel-nya berapa, mungkin beda dikit tapi nggak banyak. Tapi lihat aja, motor Mark itu jauh lebih kencang daripada motornya Alex. Bisa lihatnya di mana? Itu loh, waktu keluar tikungan. Keluar tikungan ngikutin motor lain. Motornya Mark itu bisa nyalip motor dengan mudahnya pada waktu keluar dari tikungan. Jadi pas motor sama-sama berhenti tengah-tengah tikungan, itu motor Mark itu jauh lebih hebat dari motor manapun. Apalagi kalau sudah keluar dari tikungan, sudah lepas dari tikungan, ya betul-betul nggak belok lagi. Motornya Mark itu sangat-sangat kencang. Nah, ya wis, lupakan aja lah. Aneh kalau misalnya Mark gak juara kalau motornya dibuat ada setelan istimewa kayak gitu, motor paling kencang se-MotoGP. Kalau kalah ya tinggal ngejar, wong tenaganya super luar biasa. Nah, terus Mark kemudian crash kedua kali ini, bikin cedera sampai tangannya patah. Nah, tangan patah ini terus akhirnya Mark gak bisa ikut balapan. Nah, selama gak ikut balapan ini Mark berulah. Orang waras mana sih yang pakai tangan lagi patah itu untuk buka jendela ini? Aneh loh kejadiannya Mark itu. Yang jadi saksi itu nggak ada, cuma saudaranya Dok Alex atau keluarganya lah. Nggak ada saksi, nggak ada apa. Tahu-tahu ngomong gara-gara buka jendela tangannya patah. Patahnya parah, kayak kena duduki orang. Nggak ngerti apa yang dia lakukan Mark itu. Dari situ penulis curiga kayaknya Mark sengaja, karena kalau tangan kanan patah itu fatal untuk Mark. Tangan patah ini pastinya nggak akan bisa buat Mark juara. Untuk selanjutnya setelah patah itu dioperasi lagi. Nah, setelah operasi ternyata katanya pemulihannya jadi makin lama, karena waktu patah kedua kali itu banyak tulang-tulang, banyak syaraf-syaraf, banyak otot sama syaraf yang kena. Pemulihan bakal lebih lama. Walau Mark terlihat sehat, terlihat nggak apa-apa, ia nggak bakalan balapan sebelum Mark sendirinya yakin ia bisa kencang lagi. Mark sendiri nggak pernah terlihat di jalanan, nggak pernah naik motor lagi. Cederanya Mark yang kedua ini sekarang jadi tidak bisa diprediksi. Nggak bisa diprediksi kapan Mark itu mau balapan lagi. Nggak jelas waktunya.
sementara itu di balapannya sendiri tanpa adanya mark. Jadi banyak fakta yang mengejutkan. Tiba-tiba KTM jadi sangat kencang, mendadak kencangnya ini. Dan nggak cuma pembalap Pol Espargaro aja yang kencang, yang lain-lain juga kencang. Dan ketika Pol berhasil podium, Brad Binder mendadak podium. Kayak gantian gitu. Iker Lecuona yang biasanya di belakang tiba-tiba bisa di depan. Terus kemudian di balapan-balapan selanjutnya ya masih konsisten lah KTM kencang, tapi walau kadang di barisan 3. Terus itu dari pembalap lain seperti misalnya dari Honda, mendadak si Takaaki Nakagami jadi kencang. Ngomongnya karena ia berhasil belajar ilmunya Marc Marquez waktu ngerem. Ia belajar bahwa Marc Marquez itu ngerem pakai rem belakang juga. Ia ikut-ikut dan ternyata sukses. Ingat ya, bahwa motornya Takaaki Nakagami itu masih versi 2019. Motor yang lebih mudah dikendarai dari versi 2020. Jadi kelihatan waktu balapan itu sama Alex Marquez itu kelihatan motornya Takaaki Nakagami itu lebih kencang waktu corner entry, terutama corner entry itu tetap jadi masalahnya motor Honda, karena ya katanya sih geometrinya nggak pas untuk ban yang baru. Emang kayaknya nggak pernah direvisi. Dan akhirnya ya dari Honda sendiri kemudian Alex Marquez di balapan terakhir Misano 2 bisa ada di urutan berapa itu, urutan tengah, membuat kekagetan juga. Carl Crutchlow yang biasanya bisa berada di depan kali ini nggak bisa karena problemnya cedera. Beberapa balapan di belakang terus karena cedera. Jadi dari pembalap Honda begitu Marquez nggak ada jadi turun. Tapi alasannya bukan karena apa-apa, tapi karena cedera. Dari Yamaha nggak ada kejutan. Kejutannya adalah motornya jadi mogokan. Katanya sih karena dari valve, diminta untuk ganti valve mesin yang ada nggak bisa, jadi mereka pakai solusi dari elektronik. Performa mesin terpaksa dikurangi, jadi nggak bisa kencang. Tapi anehnya nggak bisa kencang gitu bisa bikin Rossi naik podium, bisa bikin Quartararo naik podium, bisa bikin Vinales naik podium, Morbidelli naik podium, rata. Kok bisa? Dari tim Ducati yang tim intinya itu justru lemah. Yang kuat justru dari tim satelitnya. Jack Miller itu sudah pasti. Yang berikutnya adalah siapa? Francisco Bagnaia.
itu tim satelit. Kalau Dovi sendiri kayaknya lebih mirip ke juru tembak bayaran ya. Sepertinya bantu Mark, bantu Alex, bantu tim Honda, nggak tahu lah, nggak ngerti lah kenapa kok sepertinya gitu. Kan biasanya kalau Dovi itu kalau Mark Marquez di depan, dia bisa sakti sekali menyalip misalnya Vinales atau Quartararo, tapi terus habis itu jadi loyo, nggak bisa menyalip Mark Marquez, nyantai aja, jadi kayak ngeblok jalannya Quartararo biar nggak bisa ngejar Mark Marquez. Itu kesan penulis. Waktu Alex ada di depan juga gitu kesannya, dia ngeblok pembalap-pembalap di belakangnya. Ya entahlah, tapi gitu kesan penulis. Terus tim lain itu tim, kalau Aprilia nggak bisa diomong apa-apa ya, nggak bisa maju. Tim Suzuki yang jadi jago kali ini bukan Alex Rins, aneh. Alex Rins sempat cedera, mungkin itu yang bikin dia nggak bisa sip. Yang hebat itu justru John Mir. Jadi John Mir kali ini hebat, bisa di depan. Padahal biasanya ya di tengah-tengah, kali ini jadi kejutan juga. Ya itu pembalap muda juga, jadi kejutan juga. Aneh lah. Ya maaf penulis isi bensin dulu ya.